Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, betapa kami harus terus bertobat, harus terus membaharui diri, harus terus berada sebagai orang yang mature, orang yang dewasa. Hidup dalam keutamaan-keutamaan, hidup dalam keilahian. Dan membantu kami untuk terus memilih Allah di atas segala sesuatu. Bantu kami ya Bapa untuk terus bertobat dan membaharui diri. Karena bukanlah yang gampang bagi kami untuk bertobat. Tuhan memberkati usaha dan niat kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, pertobatan dan pembaharuan hidup bukanlah yang gampang, bukanlah yang sederhana. Tidak mudah hanya sekedar membalikkan tangan, tapi lebih daripada itu. Pertobatan sejati berarti metanoia, berarti memilih Allah di atas segala sesuatu, dan memilih untuk tidak melakukan apa yang bertentangan dengan Tuhan. Dan untuk itu kita harus menjadi peka dan tajam, menjadi paham sungguh-sungguh bahwa di dalam Tuhan, bersama Tuhan, kita akan hidup lebih baik, lebih damai, dan masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku terkasih dalam Kristus, inilah yang Tuhan kehendaki. Pertobatan, pembaharuan hidup. Nah, pertobatan itu sekali lagi apa sebetulnya? Suatu keputusan, ya. Suatu keputusan untuk memilih Allah di atas segala sesuatu, untuk memilih buah-buah Roh Kudus di atas segala sesuatu, untuk memilih cinta kasih di atas segala sesuatu. Artinya apa? Saya mengambil keputusan untuk melakukan yang baik, untuk sabar, untuk rendah hati, untuk kasih, untuk mengampuni, untuk memaafkan. Keputusan itu diambil. Meskipun saya tahu bahwa saya berhadapan dengan ketidaksabaran dalam diriku dan dalam diri orang lain juga. Saya tahu juga bahwa aku berhadapan dengan orang yang tidak mencintai aku. Saya tahu juga bahwa saya juga punya kecenderungan yang membawa saya jauh dari Tuhan. Saya ngerti, saya tahu. Nah, inilah bentuk kedewasaan. Kedewasaan itu tidak berarti tidak ada godaan. Kedewasaan itu tidak berarti bahwa saya tidak punya tantangan. Kedewasaan itu tidak berarti bahwa saya tidak berdosa. Tidak, tetapi kesadarannya itu semakin tinggi. Semakin lama semakin tinggi. Semakin sensitif, semakin tajam, semakin dalam. Akan dua realitas ini, realitas satu yang mau membawa saya kepada Tuhan, membawa saya kepada kedamaian, dan realitas satu yang membawa saya pada kehancuran. Nah, kekuatan kita ini bukan yang gampang, karena yang jahat itu seringkali lebih kuat karena didorong oleh orang-orang yang semirip, orang-orang yang yang ingin berbuat jahat. Dan itu semakin banyak orang berbuat jahat ini, dan kita mudah dipengaruhi. Dan yang jahat ini mengancam. Sekali lagi mengancam, menindas, meniadakan, meneror, dan seterusnya. Yang tidak gampang. Maka kenapa kita butuh doa? Kenapa kita butuh hening? Kenapa kita butuh doa rosari? Kenapa kita butuh ekaristi? Kan ini makanan-makanan ilahi yang Tuhan berikan kepada saya, supaya saya berani berbuat yang baik sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Saya mau bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Nah itu, jadi saya diberi kemampuan oleh Tuhan dengan Roh Kudusnya itu
supaya saya memilih Tuhan di atas segala sesuatu. Itulah yang kita sebut dengan kita mengenali tanda-tanda zaman di dalam batin kita masing-masing. Kalau di luar saja kita bisa melihat akan adanya hujan, panas, dingin dan seterusnya, apalagi di dalam batin kita. Kita dipanggil untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Ya. Nah, karena itulah maka Yesus mengatakan kalau kamu tidak bertobat, sekali lagi kalau kamu tidak bertobat, terus hidup dalam dunia kegelapan ini, dalam dunia yang menghancurkan kita, dalam dunia yang merendahkan kita, membuat kita loyo, membuat kita tidak bersemangat. Dan ini yang membuat kehancuran dalam diriku sendiri. Ya, kehancuran. Membuat aku tidak bergairah, tidak hidup. Tapi aku mau yang ini. Ya, jadi meskipun tidak mudah, tetapi saya berani mengambil keputusan sekali lagi untuk bertobat, untuk memilih Tuhan di atas segala sesuatu. Dan Tuhan akan membimbing, menuntun, menguatkan kita. Ketika saya memilih kepada Tuhan, Tuhan akan membimbing dan menuntun kita. Itu yang paling penting. Pertobatan itu adalah pertama-tama keputusan di kepala, di hati dan budi untuk bermilih Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Apakah ada jaminan bahwa saya terus melakukan itu? Tidak ada jaminan. Tapi dengan berbuat baik, Tuhan selalu mendorong kita, menyemangati kita, memberi Roh Kudus kepada kita untuk memilih, mengikat diri kepada kebaikan, kepada Roh Kudus, kepada Allah, kepada keutamaan-keutamaan ilahi, iman, harapan dan kasih. Keutamaan-keutamaan kardinal, berani, ugahari, ya, cinta, kasih, kedamaian. Ya, ini yang harus kita katakan pada diri kita masing-masing. Ya, keputusan ini, ya, keputusan untuk bertobat ini, aku mau bertobat, aku mau memilih Tuhan, karena inilah yang memberikan kedamaian kepadaku, kepada keluargaku, bahkan kepada keturunan-keturunanku. Kalau kita memilih yang jahat ini, saya bisa hancur, tapi juga keluargaku bisa hancur, dan itu menurunkan kepada generasi-generasi sesudah aku. Jadi ada konsekuensi logis antara memilih yang baik, memberikan damai dan ketenangan. Konsekuensi logis dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu akan berakibat pada diriku sendiri, pada orang di sekitarku, dan pada keturunan-keturunanku. Anda mau pilih yang mana? Nah, dalam opsi fundamental, pilihan mendasar kita adalah yang baik. Ya, tetapi kita juga harus tahu bahwa ada dorongan dalam diri kita sendiri, bahkan ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan jahat untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Maka kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Semoga Anda dan saya tergerak untuk berbuat kasih, untuk bertobat, menimbun keutamaan-keutamaan ilahi, menimbun nilai-nilai ilahi. Karena itu yang diminta Tuhan ketika kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang kau lakukan untuk orang kecil ini, itu kau lakukan untuk aku, dan aku pertimbangkan itu. Itulah suara Tuhan. Atau memilih yang sisi kini juga tergantung dari Anda. Semoga Anda memilih yang baik, yang benar, yang jujur, yang mulia. Meski tidak mudah, tapi Tuhan dan Roh Kudus terus membimbing kita. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam Bapa, Putra,